Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Zahra Madaul SPD. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor induk mahasiswa PPG 105461 108223. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 3 Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Materi pengukuran besaran fisis panjang dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Anak-anak sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kita kelas tolong berdoa dulu ya. Oke, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, saudara. Siap. Ya, ketua kelas, terima kasih. Silakan dulu. Baik, anak sekalian, Ibu mau cek kehadiran dulu. Apakah semuanya hadir hari ini? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat dong. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau cek dulu kerapiannya. Dilihat di samping kiri kanan, ada kotoran atau tidak? Siap. Semuanya kita bisa mulai. Oke, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan kemarin? Ya. Ibu mau cek kemampuan kalian dulu. Apakah masih ingat dengan materi yang kemarin atau tidak? Siap. Apakah yang dimaksud dengan besaran? Ada yang bisa jawab, silakan ajukan tangan. Ya, silakan. Vivi dulu. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Oke, baik, tepuk tangan untuk Vivi. Yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan satuan? Ya, laki-laki dulu. Satu, Anda. Membanding dalam suatu pengukuran. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Satu orang itu minta main. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang diukur. Ya, terima kasih. Oke, nah dengan demikian manfaat daripada kita mempelajari materi pengukuran besaran fisis panjang, yaitu untuk apa yang pertama, kita bisa melakukan pengukuran itu berguna untuk membandingkan satuan dengan besaran yang baru. Yang kedua, mengetahui suatu objek. Yang ketiga, mempermudah kita untuk apa? Mempermudah kita untuk mengukur segala sesuatu. Kita mau menggunakan, mau masak nasi, mau pakai baju, semua harus menggunakan ukuran. Jadi pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk itu Ibu akan tampilkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, perhatikan di slide. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta satu orang baca dulu. Novi, tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran 1.1 melalui kegiatan pengukuran panjang menggunakan jangka sorong dan kilometer
2. Disediakan alat dan bahan percobaan KPD. 2. Pengukuran besaran fisis panjang beserta ini dapat melakukan pengukuran besaran fisis panjang menggunakan alat ukur yang sesuai dan benar. 1.3. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan percobaan KPD 2, pengukuran besaran fisis panjang beserta ini dapat menyajikan dalam data hasil pengukuran besaran fisis panjang dengan benar. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya, Ibu mohon perhatian, tolong pasang kupingnya, buka matanya, perhatikan, amati baik-baik video yang akan Ibu putarkan pada slide ini, karena nantinya ada pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang akan kita angkat atau timbul pada video ini. Oke, siap? Selamat simak videonya ya. Saya tunjukkan ini adalah suara motor yang pistonnya halus. Kita nyalakan. Ini pistonnya patah ini sampai knalpotnya keluar. Kita kasih obrolin kecil. Nah ini setelah selesai ya coba saya tunjukkan cara memasangnya video saya. Ini cuma mendeteksi suara dan bagaimana setelah dilatih sekernya sama sistem kita. Sama atau beda? Ya. Ini menggunakan rapor Pro. Oke, demikian ya. Nah, dari video yang kalian amati, ada permasalahan di sini. Yang pertama, ada pertanyaan, bagaimanakah cara mengatasi piston yang sudah mengalami kerusakan? Yang kedua, bagaimana cara menentukan bahwa piston pada motor tersebut harus diganti atau tidak? Yang ketiga, alat ukur apakah yang cocok untuk digunakan mengukur diameter daripada piston tersebut, diameter luarnya ya. Jadi lihat piston tadi kan. Nah, kira-kira alat ukur apa yang pas, yang cocok untuk mengukur diameter daripada piston tadi. Nah, permasalahan inilah yang nantinya kita bahas di dalam diskusi ini dengan melakukan percobaan pengukuran menggunakan besaran fisis panjang, ya, pengukuran besaran fisis panjang. Nah, oke, untuk itu Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing, ya. Ya, Ibu minta kelompok yang audio mana? Audio? Ya, audio silakan bergabung dengan kelompok audio sekarang. Dari sekarang ayo berdiri. Kelompok visual mana visual? Silakan bergabung dengan kelompok visual di tengah. Dan yang ketiga kelompok kinestetik mana? Ya, silakan gabung. Ayo gerakan. Oke, masing-masing ketua kelompok tolong ambil alat dari depan sini. Ya, ambil alat dari depan sini. Oke. Ya, sudah, alatnya sudah diambil. Nah, sekarang Ibu akan bagikan yang KPD-nya. Ibu akan bagikan KPD-nya. Dari literaturnya ini.
Oke, mohon perhatian. Sekarang masing-masing kerja berdasarkan langkah-langkah yang ada pada LKPD ya. Dibuka LKPD-nya, dibaca dulu. Dibaca dulu langkah kerjanya, apa yang harus dilakukan duluan. Nah, setelah itu ada tabel-tabel yang akan diisi pada LKPD. Nah, melakukan percobaan dulu. Nah, setelah itu baru setelah nilai atau yang diukur tadi diisi pada tabel yang sudah disebut. Jadi dibaca dulu ya, baca dulu. Baca supaya kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Waktu kalian untuk diskusi Ibu kasih 20 menit ya. Ya, silakan mengukur sesuai dengan bahan-bahan yang Ibu sudah siapkan, itu sudah yang ada pada LKPD ya. Dibaca dulu, dibaca. Nanti kelompok yang merasa belum paham, silakan bertanya ya. Ya, bagi yang belum paham silakan bertanya. Ada yang bawa HP? Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya dari buku-buku sebagai literaturnya ya. Juga HP, silakan browsing di internetnya. Untuk menambah pengetahuan kalian boleh, silakan. Karena HP-nya harus keluar kalau itu. Oke, kelompok HP sudah? Ada yang bawa HP? Oke, silakan berdiskusi ya. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Ya, tolong semuanya aktif karena ada penilaiannya. Ibu akan menilai setiap pekerjaan kalian. Siapa yang tidak aktif, maka dia tidak dapat nilai. Jadi Ibu harap kalian semuanya harus aktif karena ada beberapa penilaian di sini ya. Ada keterampilan, prosesnya, ada sikapnya, juga nanti ada penilaian pengetahuannya ya. Oke. Kunci dulu. Ya, cara membaca skalanya kasih alat ukurnya di depan biar tidak salah. Ada nolnya. Yang ini yang dibagikan. Berapa? 4,7 itu panjang atau lebar? Tingginya berapa? Tinggi sudah panjang tadi sudah? Panjang. Ya, coba panjang. Panjang sudah. 4,7 itu skala utama. Dari skala minusnya dulu, selesaikan dulu ya 4,7. Skala minusnya berapa? Skala minusnya. Skala utama duluan 4,7 tadi. Skala minusnya berapa? Jadi berapa? 6. Berarti 6 nanti dikalikan dengan skala terkecilnya 0, berapa? 0,01 cm. Nah, 6 kali 0,01 hasilnya. 6 kali 0,01 hasilnya baru dijumlahkan dengan skala utamanya. Jadi skala utamanya dijumlahkan dengan skala minusnya. Yang tadi sudah dikalikan dengan skala terkecilnya. Sudah paham? Sudah paham. Oke. Kelompok ini sudah? Semuanya aktif, yang lain buat laporan, yang lain ukur. Apa? Sudah bisa kerja tak? Baca di situ apa yang harus diukur lagi setelah ini, lihat bahan-bahan ini yang bisa diukur dengan alat ukur jangka sor itu apa saja. Terus yang disebut dengan hidrometer siklus itu apa saja. Nah, lalu diisi berdasarkan tabel-tabel yang ada di situ. Nah, skala utamanya berapa, skala minusnya berapa, hasil pengukurannya berapa. Nanti setelah itu pada kegiatan 3, nah, baru dimasukkan hasil pengukurannya di. Oke.
Ya, waktu sudah tinggal 10 menit lagi. Ya. Berapa ini? Bukan ketebalan ini, dia putih, panjang, lebar sama tingginya. Panjang, lebar sama tingginya. Balokan. Kalian ukur yang lain. Paku sudah? Sudah, semuanya sudah. Oke. Siapa yang ukur ini? Iya. Masih ukur apa? Lereng sudah, lereng. Berapa tadi? Kelompok ini bagaimana? Siswa? Tinggal satu ini. Oh, tinggal satu. Oke. Semuanya sudah diukur? Ya, Bu. Oke. Sampai tadi ya. Jangan lupa nilai yang sudah diperoleh kalau dari semuanya dikalikan dengan skala terkecilnya ya. Oke. Benar, tidak baca itu kalau di depan pas-pas lagi. Nilainya jangan. Jangan lupa kesimpulan ya. Jangan lupa kesimpulannya. Setelah dimasukkan ke hasil ke tabel 3, jangan lupa kesimpulan. Isi pada laporannya, lalu perwakilan dari kelompok nanti akan presentasi ya. Ya, 5 menit lagi. Ya, kelompok mana yang sudah habis? Ada yang sudah siap? Oke. Waktu diskusi selesai ya. Oke. Silakan kelompok lagi ya. Ya, pertama sebelum kita masuk kepada pembahasan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia kepada kita sampai kita dapat berkumpul di bawah ini kembali. Dan saya selaku moderator ingin membuka jalan diskusi di dalam forum ini. Itu saja. Waktu dan tempatnya saya persilakan kepada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Novitasari. Saya dismiss selaku pemateri. Oke, langsung saja. Yang pertama, nama benda yang diukur. Kelas pengukur. Bagian benda yang diukur diameter luar. Alat. Bagian benda yang diukur diameter. Alat yang digunakan adalah mikrometer skrup dan hasilnya 15,56 mm. Kesimpulannya, pertama, untuk jangka sorong adalah alat ukur yang termasuk untuk mengukur panjang, luas, dan kedalaman benda. Jangka sorong termasuk alat ukur panjang dengan batas ukur 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,1 cm. Kedua, untuk mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih kecil dan tipis. Mikrometer memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada jangka sorong, yaitu 0,01 mm sampai 0,00 mm. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau solusi bisa disampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu saja penyampaian dari pemateri apa dari teman yang belum mengerti dan belum dipahami.
Silakan ditanyakan. Ya, Saudara. Nama saya dari visual. Karena ya. Saya ingin bertanya tentang rumus apa yang digunakan saat mengukur benda-benda tersebut dan kenapa rumus itu digunakan. Siap, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Siap. Nah, silakan. Siap. Ini saya ingin memberikan saran dan tanggapan dari saya juga, karena di sini saya belum paham karena hanya secara dibicarakan atau secara lisan. Saya minta agar secara tertulis. Bisa dijelaskan di papan secara tertulis, saudara Nasi. Pertama di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual. Tadi yang ditanyakan rumus yang digunakan adalah kami menggunakan rumus SU tambah SN atau yang disebut skala utama tambah skala nonius. Jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 1. Apakah kurang puas? Masih kurang. Kenapa rumus itu digunakan? Oke, kenapa kenapa rumus berikut digunakan? Karena saat kita mengukur itu menggunakan alat ukur seperti jangka sorong, dan di situ kan terdapat ukuran-ukuran. Dari yang pertama itu misalnya kita ukur gelas seperti begini. Ini kan diameter dalam toh, diameter. Nah, kenapa tadi ditanyakan? Kenapa itu harus digunakan? Nah, di sini itu yang disebut skala utama itu adalah ukuran yang pertama. Yang di sini itu adalah 5,5 cm. Itu yang dinamakan skala utama, itu adalah yang besaran utama yang diukur dari diameter dalam gelas. Ya. Terus skala nonius itu adalah yang skala yang sama, yang ukurannya di sini dia mempunyai garis yang sama dari skala utama sama yang garis di bawah. Itu yang dinamakan skala nonius. Kalau kurang paham tolong diperhatikan. Ini kan mengukur diameter dalam. Nah, diameter dalam. Diameter dalam toh. Nah, yang disebut skala utama adalah yang di atas ini. Sedangkan skala nonius yang di bawah ini, garis yang diukur lurus dengan skala utama. Apabila Anda mengukur apapun itu pasti ada skala utama dan skala nonius untuk mendapatkan hasilnya. Pasti begitu kan? Oke. Itu saja penyampaian atau penjelasan dari kelompok kami tentang pertanyaan dari kelompok visual, yaitu pertanyaan dari kelompok visual. Rumus yang digunakan adalah sama dengan hasil pengukuran skala utama tambah skala nonius. Oke, ya. Itu saja penyampaian dari kami. Apakah dari kelompok visual kurang mengerti? Apa siapa? Di sini dari kelompok visual masih kurang mengerti atas penjelasan dari saudara kita. Karena di sini yang diminta mengapa harus memakai rumus itu, bukan memberikan contoh atau cara membuat. Ya kan ditanya tadi mengapa harus menggunakan rumus ini, dan saya jelaskan di situ. Kita menggunakan rumus ini karena di situ ada ukuran-ukuran di sini dan itu memang sudah ditentukan. Seharusnya saudara kita menjawab, sehingga saya bukan harus memberikan contoh. Umpamanya rumus ini diwajibkan, contohnya ini detik. Jawabannya seperti begini. Rumus ini diwajibkan dipakai dalam bla 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 bla. Dan tadi seperti saya sebutkan, tadi rumus SU atau SN itu adalah skala utama ditambah skala nonius. Dan itu digunakan untuk mengukur seperti kesimpulan saya tadi yang saya jelaskan, untuk jangka sorong termasuk alat ukur panjang itu dia di sini SU dan SN ini digunakan karena itu memang pengukuran dari suatu alat yang kita gunakan. Berikan penjelasan saja, maksudnya berikan penjelasan mengapa harus rumus itu dipakai. Siap. Ya, kita berikan dulu kelompok yang memberikan saran. Ya, Ibu sebagai pendengar ya. Oke, berdasarkan pertanyaan tadi, kelompok berapa yang
yang tadi sudah saya menggunakan rumus. Kenapa menggunakan rumus yang sudah ditulis oleh kelompok audio? Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dan digunakan dengan skala nonius yang sudah dikalikan dengan skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Ya, misalkan yang sorong berarti harus dikalikan dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, sementara kalau menggunakan mikrometer sekro, maka hasil pengukuran sama dengan rumusnya ya. Skala utama dijumlahkan dengan skala nonius yang sudah dikalikan dengan skala terkecil, yaitu 0,01 mm. Nah, kenapa pakai rumus ini? Ya, pertanyaannya kenapa menggunakan rumus ini? Ya, kenapa pakai rumus ini? Karena di dalam bagian-bagian pada alat ukur ini, mana tadi alat ukurnya? Pada bagian-bagian alat ukur ini ada bagian-bagian tertentu dari alat ukur. Nah, misalkan yang pertama, nah ini yang disebut dengan rahang bawah, yang ini rahang atas, ini pengunci. Nah, ini skala utama dan ini adalah skala nonius. Nah, yang tadi hasilnya itu yang mau dijumlahkan itu adalah karena kita yang mau mencari di alat ukur ini adalah skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Setelah skala noniusnya dikalikan dengan skala terkecilnya, skala terkecil dari alat ukur ini ya. Nah, di situ kita dapat hasilnya berapa? Baru dijumlahkan dengan skala utama yang tadi. Maka rumus ini berlaku karena memang berdasarkan alat ukur yang ada. Karena yang mau dijumlahkan itu adalah skala utamanya dan skala noniusnya yang ada pada alat ukur. Ya. Jadi pertanyaan tadi sebenarnya sudah dijawab oleh teman kalian. Ya. Sudah bisa paham? Bisa? Tidak ada lagi perdebatan? Jelas? Oke, silakan saya kembalikan kepada kelompok audio. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara guru atau dari kelompok tadi. Siapa dari kelompok? Oke, dan di sini saya akan mencontohkan, memberikan contoh itu hanya memberikan satu saja karena mengingat waktu. Siap. Oke, di sini saya akan memberikan contoh kepada di sini yang kita ukur adalah gelas dan kita mengukurnya menggunakan jangka sorong. Dan oke, saya lanjut. Kita jawab soal nomor 2, pertanyaan dari kelompok estetik. Contoh yang kami berikan adalah mengukur gelas mengukur. Oke, diketahui skala utamanya adalah 6,8 cm dan SN-nya adalah 2 mm dikali 0,01 cm dan hasilnya 0,20 cm. Ditanya diameter luar, dijawab rumus skala utama tambah skala nonius. Hasilnya 6,8 cm ditambah 0,02 cm dan hasil akhirnya adalah 6,82 cm. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah kurang puas atau kurang paham? Boleh diberikan tanggapan. Siap, saya sih ingin bertanggapan sedikit karena dari hasil pengukuran tadi yang Anda jelaskan adalah Anda telah mengukur diameter luar, diameter dalam dan kedalaman. Siap. Sini Anda cuma menjelaskan. Mohon izin. Tadi permintaan dari Ibu Guru, mohon maaf Ibu Guru. Ya. Ibu Guru karena banyak waktu, Ibu Guru hanya memberikan satu kesempatan saja untuk memberikan satu contoh. Dan di sini saya memilih untuk mengukur diameter luarnya gelas mengukur. Sekian jawaban dari kelompok kami. Siap. Oke. Apakah dari kelompok estetik yang dari penjelasan tadi sudah mengerti atau belum? Siap, di sini untuk penjelasan tadi saya rasa itu pas. Siap, terima kasih. Oke, kita berkonsentrasi. Kita buat kelompok penahan juga. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan dari kelompok kami. Dan ada kesalahan dari kelompok kami tolong dimaafkan. Ya. Dan saya akhiri
forum ini dengan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut dengan sesi berikutnya, Ibu ingin kita ice breaking dulu. Semuanya keluar dari tempat duduknya, berdiri, supaya kita tambah semangat walaupun di siang hari, tapi kita harus tetap semangat belajar ya. Ya. Siap, berdiri yang lebih. Siap. 1, 2, 3. Ya, silakan duduk lagi dari tempatnya. Ya, kita lanjut ke sesi yang berikut. Kita bahas masalah yang tadi, yang kalian amati pada video tadi, yaitu tentang permasalahan piston yang sudah rusak. Nah, ini permasalahannya. Di sini pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara mengatasi piston yang sudah mengalami kerusakan? Ya, ajukan tangan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan ajukan tangan. Ya, silakan. Tasya. Yaitu dengan cara periksa piston untuk melihat sejauh mana kerusakannya. Ya, apalagi yang lain ada? Jawab. Yang Tasya ya. Terus? Sudah? Tangga dulu ya. Jika piston mengalami masalah, hasil uji kompresi mungkin tidak optimal. Ini bisa jadi petunjuk untuk menilai sejauh mana kerusakannya. Sudah? Oke, ada yang lain? Ya, Ibu kasih kesempatan untuk perempuan dulu, Sumaita. Dengan cara perbaikan atau penggantian, jika kerusakan ringan, Anda mungkin bisa perbaiki piston dengan memoles atau meratakan permukaannya. Namun untuk kerusakan yang parah mungkin diperlukan penggantian piston. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menentukan bahwa piston pada motor tersebut harus diganti atau tidak? Siapa yang bisa menjawab? Ajukan tangan. Ya, nanti. Silakan. Kopi dulu ya. Dilihat dari suaranya sudah kasar dan Oke, dilihat apalagi? dari knalpotnya yang mengeluarkan asap. Oke, sudah? Ya, Oke, tepuk tangan buat. Oke, pertanyaan yang ketiga. Alat ukur apakah yang cocok yang dapat digunakan untuk mengukur diameter luar piston tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Silakan ajukan tangan. Ya, Ibu kasih kesempatan dulu ya. Tadi dulu. Silakan. Siapa alat ukur yang mengukur diameter luar pada piston tersebut adalah jangka sorong dan mikrometer. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Jawab. Silakan. Ya, jawaban yang lain yaitu menggunakan alat ukur mikrometer stroke, karena alat ini sangat akurat dan dapat digunakan untuk mengukur diameter luar piston dengan presisi tinggi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Ada. Ya, silakan. Yang paling tepat untuk mengukur diameter luar piston apa? dengan menggunakan alat ukur jangka sorong, karena jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter luar piston dengan tingkat akurasi yang baik. Iya, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, dengan demikian kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulan dari permasalahan tiga pertanyaan ini permasalahannya ya. Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Bagaimana? Kalau piston yang sudah mengalami kerusakan
apa yang harus dilakukan? Perbaikan atau pembagian. Ya, yang berikutnya, apalagi kesimpulannya? Untuk menentukan apakah dia rusak atau tidak ini? Dilihat dari suaranya. Ya, dilihat dari suaranya. Terus knalpotnya berasap. Ya, pistonnya sudah menipis ringnya. Ya. Terus yang ketiga, alat ukur yang digunakan adalah yang mempunyai tingkat ketelitian lebih juga. Oke, itulah kesimpulan dari masalah yang tadi ditukarkan pada video yang kalian sudah mati. Oke? Ya. Baik. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin tahu dari awal pembelajaran kita beberapa menit yang lalu, Ibu ingin evaluasi dulu ya awal pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian sudah paham atau belum? Ya, ini dibuktikan dengan lembar evaluasi yang kalian isi pada kesempatan ini. Ya, silakan ini ada soalnya. Silakan ini masing-masing ya. Ini penilaian pengetahuannya ini. Harus dikerjakan karena ini penilaian untuk pengetahuan kalian masing-masing ya. Ini penilaian secara individu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. 5 menit dikerjakan, setelah itu ya dikumpulkan. Oke, selamat bekerja, silakan. Oke, siapa yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Masing-masing kembali ke tempat duduknya dulu. Halo. Hai. Masing-masing kembali ke tempat duduknya. Oke. Mohon perhatiannya sekali lagi. Halo. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah kalian senang belajar hari ini? Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk. Oke. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin setelah kalian pulang ke rumah, tolong yang punya HP ada, silakan buka internetnya, browsing, cari referensi pada literatur yang ada di internet, cari terkait dengan materi energi, perubahan energi ya, baca sebanyak-banyaknya ya. Kalian tolong baca ya, biar ada ilmu, ada pengetahuan tambahan ya. Oke? Ya. Dengan demikian, Ibu persilakan ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, silakan pimpin dulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bisa, guys. Terima kasih ketua kelas. Silakan. Oke, baik, dengan beratnya doa tadi, maka selesailah sudah pertemuan kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.